تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وجعلنا من الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ilmu. Allah memiliki malaikat khusus yang ditugaskan untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Ketika malaikat mendapati majelis ilmu, maka Allah mengatakan, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Semoga kita termasuk yang mendapatkan ampunan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Hadis nomor berapa sekarang? 136 ya. Masih bab zikir setelah sholat, bab yang ke-23, halaman 92 ya. Pada bagian awal di bab ini, Bapak Ibu, disebutkan bahwa anna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengeraskan suara zikir setelah salat itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang bolehnya zikir keras setelah salat, jamaah rahimakumullah. Tapi ke pertemuan sebelumnya kita sudah merinci ya. Kalau zikir itu dikhususkan untuk Allah, maka yang lebih utama disirkan, dipelankan, karena Allah tidak butuh dengan suara keras. Allah Maha mendengar. Kembali kepada ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah ya. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dalam keadaan tadarru' wa khufyah, dan dalam keadaan khufyah, samar dengan suara yang pelan, jamaah rahimakumullah ya. Kemudian kalau zikir itu tidak hanya ditujukan kepada Allah, tetapi ada maksud yang lain juga, yaitu mengajarkan jamaah, mengajarkan anak, mengajarkan makmum ya, maka lebih utama zikirnya dengan suara yang keras, jamaah rahimakumullah ya. Baik, zikir keras dan zikir lirih Bapak Ibu masing-masing ada kelebihannya. Zikir keras kelebihannya apa? Kemarin mengusir rasa mengantuk ya kan. Kemudian yang kedua, mengajarkan orang yang belum hafal. Banyak orang yang hafal zikir karena imamnya zikir dengan suara yang keras. Adapun zikir dengan suara yang lirih, jamaah rahimakumullah, tentu lebih banyak lagi keutamaannya. Apa kelebihannya?
Pertama, sebagai bentuk adab di hadapan Allah. Ya, adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, lebih menunjukkan kekhusyuan. Ya, lebih menunjukkan kekhusyuan. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, lebih mudah meraih keikhlasan. Karena orang nggak dengar. Coba kalau malam-malam kita zikir keras, tetangga dengar, besok pagi tetangga memuji, dan itu bisa mengganggu keikhlasan. Jemaah rahimakumullah. Baik. Bapak Ibu, kemudian hadis berikutnya jemaah rahimakumullah, yaitu hadis 135 tentang salah satu zikir yang sunnah dibaca setelah salat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hafal badan. Nah, ini udah belajar tapi nggak dihafalin. Harusnya dihafalkan, diamalkan. Yang awal kan hafal panjenengan ge. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma, yang ini mungkin panjenengan yang belum hafal. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian jamaah rahimakumullah, masih di hadis 135 Bapak Ibu, bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 3 perkara, ya. Kemudian melarang juga 3 perkara. Jadi ada tiga perkara yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama, dilarang angtila waqal, katanya. Jadi dilarang kita menyebut katanya sih, karena katanya itu belum jelas apakah beritanya benar ataukah tidak. Apalagi dalam urusan agama, ya, kita nggak boleh hanya dengan mengucapkan katanya ya, karena katanya ini belum pasti kebenarannya. Kemudian yang kedua, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ya, membeli barang yang mahal tapi bukan kepada fungsinya, namun yang dia inginkan adalah pujian daripada manusia. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Wa kathratus soal, banyak bertanya. Kemudian Nabi juga melarang 3 perkara, yaitu durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan pelit untuk berinfak. Jamaah rahimakumullah. Baik, ya. Nah, sekarang kita masuk hadis 136 jamaah rahimakumullah, ya. Hadis 136. Kita langsung baca terjemahannya. Sumayyin Maula Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham meriwayatkan dari Abu Salih As-Saman dari Abu Hurairah. Dia menuturkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal." Nabi bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Mereka menjawab, "Orang-orang kaya itu mengerjakan sholat seperti halnya kami. Mereka juga berpuasa seperti halnya kami. Akan tetapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Mereka juga membebaskan budak, sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak." Rasulullah SAW lantas bersabda, "Maukah kalian aku ajari sesuatu sehingga kalian bisa mengejar orang yang telah mendahuluimu dan mendahului orang-orang sesudah kalian dalam hal keutamaan? Tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang beramal seperti amal perbuatan kalian.
Para sahabat yang miskin itu menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, ucapkanlah tasbih, takbir, tahmid setelah salam sebanyak 33 kali. Nah ini Pak dalilnya. Dalil zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali selepas salat. Abu Saleh menuturkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tersebut lantas kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, rekan-rekan kami yang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan. Oleh karena itu mereka juga beramal seperti amal perbuatan kami. Rasulullah menjawab, inilah keutamaan dari Allah yang Dia berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sumayyin menuturkan bahwa dirinya lalu menceritakan hadis ini kepada sebagian keluarganya. Akan tetapi dia mengatakan, engkau telah salah sangka. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, engkau bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Sumayyi menuturkan bahwa dirinya kembali menemui Abu Saleh. Dia lalu menceritakan hal tersebut. Abu Saleh lalu berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah hingga masing-masing sejumlah 33 kali. Paham? Nah, kalau paham selesai ini. Baik Bapak-bapak. Nah, subhanallah ya, dari hadis ini saya jelaskan dulu. Nanti setelah ini kita ambil pelajarannya. Jadi cerita singkatnya adalah orang fakir di masa Nabi itu mereka merasa kalah amalnya dengan orang kaya. Kenapa? Karena menurut mereka orang kaya itu sholat sebagaimana mereka. Jadi amalan yang dilakukan oleh orang miskin bisa dilakukan oleh orang kaya. Tapi amalan yang dilakukan oleh orang kaya tidak dapat dilakukan oleh orang miskin, yaitu sedekah, membebaskan budak. Maka orang miskin ini pun datang ke Rasulullah mengadu, ya kan, menyatakan bahwa dirinya miskin, mereka miskin itu kalah dengan orang-orang kaya keutamaannya atau pahalanya. Akhirnya Nabi SAW, Bapak Ibu, mengajarkan kepada mereka amalan. Kata Nabi, mau nggak aku kasih tahu kalian amalan yang mana bila kalian baca kalian bisa mengungguli orang-orang yang telah unggul keutamaannya atau pahalanya. Kemudian orang-orang miskin itu jamaahullah mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah sholat. Nah, sejak saat itulah mereka kemudian tenang. Mereka tidak lagi merasa kalah dengan orang kaya. Jemaah rahimakumullah. Nah, mereka sembunyikan amal itu. Tidak mereka kasih tahu kepada orang-orang kaya. Tapi kebaikan ini sehebat-hebatnya disembunyikan, suatu waktu akan ketahuan. Ya, kebaikan beda dengan keburukan. Keburukan itu Bapak Ibu, ya, kalau dia melakukan sekali dua kali disembunyikan, biasanya betul-betul disembunyikan oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi kalau kebaikan itu biasanya akan diungkap oleh Allah, akan ditampakkan, karena kebaikan ini hak semua manusia, bukan hak perorangan. Jamaah rahimakumullah, ya kan, bukan hak kelompok tertentu. Kebaikan itu hak semua manusia. Maka ketika satu kelompok menyembunyikan satu kebaikan, mereka tidak kabarkan kepada kelompok lain, maka dalam waktu cepat atau lambat kelompok lain akan mengetahui kebaikan itu sehingga mereka bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Jemaah rahimakumullah. Ya. Akhirnya mereka sembunyikan, ya. Ternyata tak lama kemudian Bapak Ibu, orang kaya mengetahui apa yang diamalkan oleh orang miskin. Akhirnya orang kaya pun mengamalkan. Setelah sholat mereka baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Nah, orang miskin merasa kalah lagi. Subhanallah.
Nah, karena mereka merasa kalah lagi, akhirnya mereka datang lagi ke Nabi. Harapan mereka apa? Nabi ngasih amalan yang baru. Subhanallah, Pak. Ada nggak orang begitu sekarang, Pak? Nggak terima karena apa? Karena merasa pahalanya kalah dengan yang lain. Ya, jarang ada. Yang ada sekarang nggak terima karena urusan dunia. Jemaah rahimakumullah. Kemudian mereka datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya mengetahui amalan kami. Secara tidak langsung mereka mengatakan, berarti kami ini kalah lagi dengan mereka. Mungkin ada amalan lagi yang bisa kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menyaingi atau mengungguli amalan orang kaya itu. Apa jawaban Nabi dalam hadis tadi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah. Itu kelebihan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sudahlah, kalian harus terima, ini takdir Allah. Ya, Allah mentakdirkan kalian orang miskin, ya, sedangkan mereka ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kaya. Mereka mendapatkan keutamaan yang lebih, itu bagian daripada kehendak Allah, ya kan? Nah, di sini ulama kemudian mengatakan bahwa orang kaya yang bertakwa kepada Allah itu lebih utama daripada orang miskin yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena orang kaya bisa melakukan sebuah amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Ya, sedangkan amalan orang miskin semuanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Baik, apa pelajaran dari hadis ini? Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, Bapak Ibu, cintanya para sahabat yang sungguh-sungguh kepada kebaikan dan mereka saling berlomba-lomba untuk melakukannya. Ya. Orang kalau tidak cinta nggak mungkin berlomba-lomba. Ya. Orang kalau tidak suka, orang tidak tergiur nggak mungkin berlomba-lomba. Kenapa banyak orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia? Kenapa? Cinta. Ya, cinta itulah yang membuat orang mengejar berlomba-lomba. Nah, sahabat cintanya bukan kepada dunia. Tidak ada di dalam kehidupan mereka berlomba-lomba membesarkan rumah, berlomba-lomba bagus-bagusan HP, ya kan? Berlomba-lomba bagus-bagusan kendaraan, itu nggak ada. Ya, yang ada adalah karena mereka nggak cinta dunia. Yang ada adalah mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jemaah rahimakumullah. Karena mereka cinta akhirat. Mereka ingin di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah rahimakumullah, perlombaan kita sebagai seorang mukmin bukanlah dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat. Ya, dalam urusan akhirat, ya. Berlomba-lomba, ya. Kemudian ada hadis menyebutkan bahwa sahabat Nabi, ya, ketika mereka berebut shaf pertama, Bapak Ibu, mereka sampai mengundi siapa yang paling berhak. Karena apa? Semuanya berebut, jemaah rahimakumullah, untuk bisa duduk atau berdiri di shaf pertama. Subhanallah. Ya, karena di zaman Nabi itu nggak ada sahabat yang matok. Tahu matok panjenengan? Nggak ada yang booking, nggak ada yang ngapling ngeblok gitu. Ini tempat saya, nggak usah diganggu-ganggu. Walaupun saya belum datang, nggak boleh yang di sini. Ini nggak ada di zaman Nabi. Makanya saya sering sampaikan di beberapa masjid, khatib atau Bilal nggak usah dikasih tempat khusus. Ya, kalau Jumatan. Kalau khatibnya datang belakangan, sudah biarkan dia ngisi shop yang masih ada. Jamaah rahimakumullah. Nanti ketika dipanggil, dia langsung maju ke depan. Ya, jangan sampai ada tulisan khatib di sini, sehingga orang yang datang awal nggak bisa duduk di situ, ya kan? Padahal dia ingin duduk persis di belakang imam, karena keutamanya lebih besar. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, jadi dalam sholat ini beda dengan undangan. Kalau undangan oke lah, dicatat ini presiden, ini wali kota, ini siapa-siapa. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Ya, shop depan itu hak orang yang paling awal datang. Jamaah rahimakumullah.
Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, ya. Irilah kepada seseorang yang kebaikannya lebih banyak daripada kita. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan lebih utamanya orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang fakir yang bersabar. Karena orang kaya dapat melakukan amalan orang fakir, sedangkan orang fakir tidak dapat melakukan amalan orang kaya. Tapi jarang orang kaya begini ini. Jamaah rahimakumullah, kesibukan mereka mengurus harta membuat mereka tidak bangun tahajud, membuat mereka tidak ke masjid, membuat mereka tidak baca Al-Quran, tidak datang ke pengajian. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Oke, mereka bersedekah. Nah, sehingga sedekah mereka itu menutupi kekurangan mereka. Adapun orang kaya di masa Nabi, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin, sholat tahajud, puasa, ngaji, kemudian sholat berjamaah, ya, jamaah rahimakumullah. Sehingga Nabi mengatakan orang kaya yang seperti itu lebih utama daripada orang miskin, ya. Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, jamaah rahimakumullah, tentang lebih utama mana orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar, mana yang lebih utama? Kata beliau apa? Lebih utama yang paling bertakwa. Artinya beliau tidak bisa memberikan jawaban. Beliau mengambil jawaban yang umum, lebih utama yang paling bertakwa. Kalau yang miskin itu yang paling bertakwa, berarti dia lebih utama daripada yang kaya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, pelajaran dari hadis tadi adalah orang kaya yang paling baik adalah orang kaya yang berinfak dan menggunakan hartanya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Itu orang kaya yang mulia, ya. Maka orang kaya yang seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk iri kepadanya. La hasada illa fitnatain, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Di antaranya orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Artinya dia banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kalau semakin kaya, Bapak Ibu, semakin kaya biasanya semakin susah untuk mengeluarkan hartanya. Jamaah rahimakumullah. Karena dia banyak targetnya. Semakin kaya dia akan bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, dan seterusnya, sehingga berat untuk berinfak. Nah, makanya Allah sangat memuji orang yang kaya, jamaah rahimakumullah, tapi dia banyak menghabiskan hartanya untuk infak, ya. Nah, kata Nabi, ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika dipegang oleh orang saleh, karena pasti digunakan untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ada tiga macam, Bapak Ibu, Allah memberikan harta kepada hambanya. Satu, diberikan harta untuk dimuliakan, ya, diberikan harta untuk apa? Dimuliakan, ya. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak orang yang kaya mulia dengan hartanya, mulia karena hartanya dia gunakan membebaskan budak, membebaskan hutang orang, kemudian menyelesaikan masalah-masalah umat. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, terkadang Allah memberikan harta kepada hambanya sebagai bentuk ujian, ya, memberikan harta sebagai apa? Ujian. Nah, ini yang banyak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian, fitnah. Ada kisah menarik itu, ya, yang diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah datang kepada sahabat Umar waktu sahabat Umar menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu wahai Hudzaifah? Apa kata Hudzaifah? "Wahai Umar, Amirul Mukminin, aku mencintai fitnah. Aku membenci yang hak. Aku punya apa yang Allah tidak punya." Ya, aku punya sesuatu tapi Allah tidak punya. Umar marah, akhirnya mengusir sahabat Hudzaifah. Tak lama setelah itu datang sahabat Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang cerdas, muda tapi cerdas, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sahabat Ali bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau kelihatannya marah sekali?" Kata Umar, "Iya, yang bikin aku marah ini Hudzaifah." "Kenapa dia memangnya?" Kata Umar, "Dia tadi saya tanya gimana kabarnya, malah dia jawab, aku menyukai fitnah, aku membenci yang hak, dan aku punya apa yang tidak Allah punya." Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Betul wahai Amirul Mukminin, dia mencintai fitnah, yaitu harta dan anak. Bukankah harta dan anak itu fitnah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya. Kemudian dia membenci yang hak. Bukankah kematian itu hak? Tidak ada orang yang tidak percaya kepada kematian. Siapa yang suka kematian wahai Amirul Mukminin? Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya apa yang tidak Allah punya. Bukankah dia punya anak, punya istri, sedangkan Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Subhanallah. Ya, ini guyonannya orang-orang cerdas ya. Ya, jemaah rahimakumullah. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi harta itu adalah fitnah, ujian. Terkadang Allah memberikan harta untuk menghinakan, istidraj. Jemaah rahimakumullah. Ya, seperti yang diberikan kepada Qarun, kepada Namrud, kepada Fir'aun. Itu Allah kayakan mereka untuk menghinakan dan mereka, dan juga untuk menjerumuskan mereka dalam keburukan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang keempat dari hadis tadi ya, keutamaan zikir, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali membuat orang yang melakukannya dia adalah orang yang paling utama ya, dibandingkan orang yang tidak melakukannya. Karena ketika Nabi mengajarkan orang miskin supaya bisa mengungguli amalan orang kaya, yang Nabi ajarkan adalah tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah sholat. Jemaah rahimakumullah. Ya, makanya sebisa mungkin kita ini jangan luput dari zikir, tasbih, tahmid, takbir setelah sholat. Walaupun kita tidak duduk di tempat sholat, ya kan? Mungkin setelah sholat langsung keluar, tapi bisa sambil berzikir. Karena berzikir ini amalan yang fleksibel, tidak harus dalam keadaan duduk, ya kan? Boleh sambil berjalan, boleh sambil berdiri, boleh sambil berbaring. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, kata Allah. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima adalah rezeki itu di tangan Allah. Dialah yang membagi untuk hambanya. Maka sepatutnya kita rela dengan pembagian Allah. Ya. Kita harus sadar Pak, bahwa manusia itu punya takdir masing-masing. Kita ini kalau enggak nyadar begitu, kita akan dengki, kita akan iri kepada hartanya orang. Makanya Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Oh, itu kan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kita ini punya takdir masing-masing. Jemaah punya bagian masing-masing. Nah, dengan begitu kita tidak akan iri. Kita tidak akan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Kata ulama, kita kalau benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka nikmat itu nggak akan Allah kasih sama kita. Nggak akan Allah kasih. Ya. Sebaliknya, kalau kita suka keburukan menimpa orang lain, maka kita tidak akan mati kecuali keburukan itu menimpa kita juga. Jemaah rahimakumullah. Nah, makanya kata ulama, kalau kita menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu juga diberikan kepada kita, hendaklah kita tidak menyimpan dengki, tapi kita senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau keburukan yang menimpa orang itu, Bapak Ibu, tidak Allah timpakan kepada kita, hendaklah kita bersedih, hendaklah kita takut.
Jangan sampai ada rasa senang, bangga, bahagia ketika orang lain mendapatkan keburukan. Jemaah rahimakumullah. Makanya kita ini kalau melihat orang mendapatkan keburukan atau diuji dengan suatu keburukan, kita disunahkan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btala'aka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari keburukan tersebut. Ya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang terakhir, disyariatkan membaca zikir ini sesudah salat 5 waktu, yaitu zikir napa? Tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Kalau dalam riwayat lain ada yang nyebut 11 kali. Ada juga yang nyebut 10 kali. Tapi dalam hadis ini 33 kali. Kalau 33 ya pakai apa namanya? Hitungan yang ada di jari jemari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas 33. Apakah harus pakai ini? Tidak. Bisa pakai langsung dengan jari, ya, gini. Atau pakai subhah yang orang sebut dengan tasbih. Jemaah rahimakumullah, silakan, ya. Baik Bapak Ibu, intinya setelah salat wajib kita disunahkan baca zikir, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Adapun setelah salat sunnah tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan. Jemaah rahimakumullah, ya. Baca tasbih yang benar. Yang subhanallah, 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 subhanallah itu apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Dan zikir itu harus diucapkan, ya, jangan dalam hati. Nggak ada gerakan bibir, tidak ada ucapan yang jelas, itu tidak termasuk zikir yang dimaksud oleh hadis ini. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi baca yang jelas, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir yang jelas, ya. Kemudian hadis yang terakhir. Abdullah bin Buhainah, beliau adalah seorang sahabat, menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat zuhur. Tatkala rakaat yang kedua, beliau berdiri dan tidak duduk. Oh, salah ya. Mohon maaf. Salah ternyata. Salah. Tadi halamannya ketuker ya. Mohon maaf. 137 nggih. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan menggunakan pakaian khamisah. Beliau melihat sekilas gambar-gambar pada pakaiannya tersebut. Jadi pakaian khamisah ini pakaian yang bermotif. Ada gambarnya, wallahu ta'ala mungkin gambar bunga atau gambar apalah, intinya ada gambarnya, Bapak Ibu. Tatkala beliau usai mengerjakan sholat, maka beliau bersabda, bawalah pergi pakaian ini kepada Abu Jaham. Bawalah pakaian Anbijaniyah dari Abu Jaham untukku, karena baru saja khamisah yang bergambar tersebut mengalihkan perhatianku dari salat. Khamisah adalah pakaian yang memiliki gambar dan bergaris-garis. Anbijaniyah adalah pakaian dari kain yang kasar dan polos. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini dalil bahwa segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita saat sholat, maka sesuatu itu makruh untuk dipakai. Jangan pakai baju misalnya, ya. Lalu baju itu dapat mengganggu konsentrasi panjenengan, ya kan? Atau konsentrasi orang di belakang panjenengan saat sholat berjamaah, maka panjenengan menggunakan baju itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, makruh, ya kan? Karena sholat ini yang ingin dicapai adalah kekhusyuan. Jemaah rahimakumullah. Ada orang sholat pakai kaos oblong,
kampanye coblos nomor 1 misalnya, ya kan? Apalagi yang pakai kaos itu imam misalnya, di belakang imam ada tulisan coblos nomor 1, pasti makmumnya tidak akan khusyuk. Karena apa? Jazakumullah, karena ada gambar yang menyibukkan pikiran mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, tolak ukurnya adalah jika menyibukkan atau mengganggu sholat. Ya, gangguan sholat ini ada 2 ya. Gangguan di dalam sholat itu ada 2. Ada gangguan suara, ada gangguan pandangan. Gangguan suara itu contohnya nopo? Ada makmum bacaannya keras, padahal dia sholat berjamaah, ya kan? Makmum ini Bapak Ibu tidak boleh bacaannya keras kecuali hanya 1, ucapan amin. Selain itu makmum harus membaca dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang makmum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai kedengaran oleh imam. Nabi pernah menegur sahabat yang seperti ini. Jadi waktu Nabi menjadi imam, ada sahabat yang bacaannya kedengaran sampai ke Nabi, sampai kedengaran oleh Nabi sebagai imam. Jamaah rahimakumullah. Maka Nabi menegur, ya. Nabi menegur sahabat itu, kemudian kata Nabi, engkau sholat untuk Allah. Allah tidak butuh suara yang keras, maka pelankan suara kamu, kata Nabi. Ya, itu gangguan suara. Yang kedua ada gangguan pandangan. Ya, gangguan pandangan sebagaimana dalam hadis ini, bahwa Nabi pernah memakai pakaian yang bergaris-garis, bergambar. Lalu ketika sholat Nabi sempat melihat pakaian itu, ya, sempat disibukkan oleh gambar tersebut. Maka Nabi setelah sholat melepas pakaian itu dan memberikannya kepada Abu Jahal. Dan Nabi minta didatangkan pakaian yang polos. Nah, maka lebih aman itu pakai pakaian yang polos, sajadah yang polos, ya kan? Kalau sajadahnya gambar burung, gambar ini, gambar itu, ya kan? Akhirnya ketika sholat membayangkan burung, ya. Ada sholat, ada sajadah gambarnya Ka'bah, gambar macam-macam. Akhirnya ketika sholat yang dibayangkan apa? Yaitu, jemaah rahimakumullah, ya. Ada sajadah gambar bunga, akhirnya yang dibayangkan apa? Bunga. Jadi tolak ukurnya ketika menyibukkan. Ketika sesuatu itu dianggap biasa, seperti batik, pakaian batik itu kan biasa, jemaah rahimakumullah, yang mana orang biasa memakai, dan karena itu pakaian khas Indonesia, ya kan? Maka kalau dia tidak menyibukkan pikiran orang yang sholat, maka tidak makruh untuk dipakai, ya. Termasuk Bapak Ibu, kaligrafi di masjid, ya. Kalau kaligrafi itu ada di depan orang yang sholat, ya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau di atas, ya, maka hukumnya boleh-boleh saja, selama kaligrafi itu dibersihkan, ya, tidak tidak disia-siakan, tidak ditelantarkan, dibersihkan, karena itu ayat Al-Quran, ada nama-nama Allah di situ, ya. Tapi kalau di depan sini ada tulisan kaligrafi, lafadz Allah, lafadz Muhammad, persis di depan orang yang sholat, itu dapat mengganggu pikiran orang yang sholat. Dia tanya berapa harga kaligrafi ini, ya kan? Di mana pesannya? Nah, orang akan berpikir seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Maka itu hukumnya makruh, Bapak Ibu. Ya, hukumnya makruh. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Pertemuan berikutnya kita masuk bab 24 insyaallah, ya, tentang sholat jamak. Sholat jamak di bab 25 sholat qashar. Jadi kita bahas sholat jamak dulu, baru setelah itu kita masuk ke sholat qashar. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.